Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah salah satu dari kelompok mata kuliah Basis Data, dan saat ini kami akan menjelaskan tentang basis data kami. Di sini basis data kami yaitu hubungan antara produsen dengan suatu kios yang berhubungan dari suatu transaksi dari buku. Uh, di sini kami akan menjelaskan yang pertama. Di sini ada tabel produsen. Tabel produsen ini terdiri dari beberapa indikator. Indikator pertama yaitu ID produsen, nama produsen, dan alamat produsen. Untuk yang kedua, terdapat tabel buku. Dan dalam tabel buku ini terdapat ID buku, ID produsen, judul buku, kategori, kata kunci, harga, dan kuantitas. Lalu selanjutnya yaitu tabel dari transaksi. Dalam transaksi sendiri terdapat ID kios, nomor transaksi, ID buku, kuantitas, dan waktu transaksi. Oke, untuk tabel yang selanjutnya kami memiliki tabel kios di sini. Tabel kios sendiri berlaku sebagai konsumen atau sang pembeli barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Di sini contohnya adalah sebagai buku barangnya. Di tabel kios ini kami menyiapkan tiga kolom, yaitu ID kios, nama kios, dan alamat kios. ID kios di sini berlaku sebagai primary key untuk yang berfungsi sebagai pembeda daripada yang lainnya. Jadi tiap kios itu akan memiliki ID yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya kami memiliki tabel user. Di sini kami gunakan untuk akses login, database akses login, yang mana sudah kami siapkan, yaitu username, email, password, name, dan level. Name di sini dan username akan sama pada user yang dituju. Misal pada level produsen, maka username yang di sini, misal di sini saya ambil contoh yang sudah ada di database, yaitu 0001, memiliki akses level yaitu kios bernama A. Dan contoh lagi yaitu username 004 sebagai produsen dan bernama Indah. Di sini kami men-setting email sebagai primary key. Kenapa? Karena yang paling masuk akal tidak akan tertukar, yaitu email, dan username di sini masih ada kemungkinan untuk sama, karena tabel produsen dan tabel kios di sini kami pisah. Lalu pada database kami juga sudah kami siapkan satu trigger, yaitu subtraction atau pengurangan. Pada trigger ini fungsinya adalah ketika terdapat transaksi yang masuk, maka kuantitas yang ada pada tabel buku akan otomatis berkurang. Ya, untuk selanjutnya yaitu berupa front end. Front end ini tampilan yang bisa dilihat oleh produsen maupun konsumen. Konsumen yaitu berupa kios. Nah, untuk yang pertama yaitu terdapat indeks. Indeks di sini. Indeks di sini terprogram dalam bahasa PHP ya seperti berikut.
Jadi di dalam indeks ini terdapat suatu opsi di mana ada opsi untuk register maupun opsi untuk login. Dan setiap aksinya akan menuntut para pengisi dari tombol itu ke perintahnya masing-masing. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat register. Di dalam register ini terdapat identitas yang dapat diisi oleh suatu di dalam register ini merupakan fungsi untuk menambahkan suatu produsen maupun kios. Jadi di sini ada nama, username, email, password, dan data daftarnya sebagai produsen atau kios. Seperti itu. Lalu yang di sini yaitu merupakan bahasa PHP dalam menginput informasi dalam register. Ya, selanjutnya yaitu dalam opsi login. Ya, kita kembali ke home yang tadi dulu. Nah, bila dalam opsi login, maka tampilan yang akan keluar yaitu seperti berikut. Jadi kita harus memasukkan email dan password kita yang sudah kita masukkan ke dalam register sebelumnya agar bisa terproses ke halaman selanjutnya. Dan dalam PHP adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya yaitu config. Oke, dalam config ini dapat dilihat. Jadi config ini akan berfungsi dengan perintah yang telah ditetapkan di dalam ini. Lalu yang selanjutnya yaitu autentikasi dari konsumen. Konsumen Nah, ini adalah merupakan tampilan dari halaman utama jika pengisi mendaftarkan dirinya sebagai konsumen dan login sebagai konsumen. Dapat dilihat di sini terdapat 3 opsi yang dapat diakses oleh konsumen. Dan dalam bahasa pemrogramannya dapat dilihat sebagai berikut. Jadi dari tampilan tersebut akan dapat mengarahkan konsumen terhadap 3 opsi yang telah ditampilkan. Selanjutnya yaitu kios.
Nah, selanjutnya yaitu pembagian di dalam harga. Jadi pengelompokan ini berdasarkan harga-harga yang tertera di dalam buku. Jadi range-nya per 50.000. Jadi dapat dilihat bahwa bila mengklik opsi yang kita inginkan, kita akan melihat daftar dari buku yang memiliki range harga tersebut. Oke, lalu selanjutnya ini adalah sintak dari yang tadi, tampilan dari pengelompokan harga. Oke, selanjutnya yaitu buy. Halo. Halo, putus-putus nggak? Oke, selanjutnya yaitu ini adalah authentication dari loh, kok autentikasi? Oke, ini adalah sintak dari yang autentikasi dari konsumen. Sedangkan kita sekarang menuju ke codingan yang kios. Ya, ini adalah yang codingan kios. Selanjutnya kita akan ke opsi buy. Buy membeli. Nah, di sini kita bisa mengisi buku sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita tidak hanya harus mengisi satu persatu, tapi kita bisa langsung meminta dengan kuantitas tertentu selama stoknya tersedia. Maka dapat ditampilkan sintak dari perintah buy ini, ya, dapat dilihat seperti berikut. Dan selanjutnya terdapat kios price. Ya, untuk yang kios price ini yang pengelompokan keuangan yang tadi, yang per kelipatan 50.000. Jadi setiap kita mengklik opsi yang kita harapkan, yaitu dengan range dari 0 sampai 50.000, 51 sampai 100.000 dan seterusnya, maka tampilan dari buku-buku dengan harga yang sesuai akan keluar pada kolom bawahnya. Ya, selanjutnya source code yang akan ditampilkan dari kios price ini yaitu sebagai berikut.
Oke, selanjutnya yaitu dilanjutkan pada fungsi list kategori berdasarkan tampilan dari kios. Pada tampilan kios untuk fungsi kategori ini dibagi menjadi dua tombol, yaitu fiksi dan non fiksi. Sama seperti function yang sebelumnya, jika diklik akan mengeluarkan list buku-buku mana yang termasuk kategori fiksi, dan serupa juga pada non fiksi. Seperti itu. Untuk function beli di sini juga sama seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu akan menseleksi buku mana yang ingin dibeli, lalu akan redirect dan menanyakan berapa jumlah kuantitas dari buku yang akan dibeli. Untuk source code-nya sendiri pada kategori list yaitu sebagai berikut. Require once it authentication key di sini seperti sebelumnya telah dijelaskan, digunakan untuk mengecek apakah pengguna ini dalam kasusnya sekarang yaitu kios sudah login atau belum. Jikalau belum, akan diarahkan kepada landing page login. Lalu untuk config.php ini yaitu fungsinya yaitu sebagai koneksi pada database untuk mengetes apakah koneksi dapat dilakukan atau tidak. Di sini kami membuat variable option untuk memilih apakah dia fiksi atau non fiksi. Kalau fiksi dia pilih option 1, kalau non fiksi optionnya 2, dan akan diredirect langsung untuk menampilkan daftarnya menggunakan PHP menggunakan sintak seperti ini query-nya. Ya. Lalu kami juga menyisipkan di sini sebuah fitur di mana untuk logout bagi user jika ingin menyudahi kegiatannya di dalam website. Jadi ketika function logout itu dijalankan, maka ia akan menghancurkan semua sesi yang ada yang sebelumnya telah diciptakan. Seperti contohnya pada kios sesi yang ada yaitu user, maka akan dihapus sesi user dan level yang ada pada saat itu. Lalu ketika sudah, maka dilanjutkan atau diteruskan kepada landing page awal yaitu index.php. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwasanya terdapat authentication di mana dia akan mengecek apakah sesinya telah jalan atau belum, atau dalam kata lain user sudah login atau belum. Seperti contoh produsen, ketika diketikkan produsen.php karena user produsen ini belum login, maka akan diarahkan kepada landing page login. Sini. Ini untuk agar mengecek apakah tombol sudah ditekan atau belum, sesinya sudah jalan atau belum. Maka dari itu kita memerlukan kita perlu untuk login terlebih dahulu. Di sini saya telah menyiapkan produsen indah. Maka setelah login dapat diakses halaman web produsen. Di
Di sini kami telah menyiapkan tiga fungsi, yaitu yang pertama list buku. List buku di sini akan menampilkan daftar buku yang telah diproduksi oleh sang produsen. Seperti contoh di sini, produsen Indah memiliki buku-buku yaitu Proyek Telematika, Naruto Shippuden, Topeng Kaca, dan Sidul Nak Betawi. Lalu fungsi yang kedua yaitu update katalog. Pada fungsi update katalog di sini kami menyisipkan form untuk sang produsen menambahkan atau memperbaharui buku yang telah ada. Seperti contohnya kita ingin memasukkan ID buku tes di sini sebagai contoh. Harga buku 100, 1000, 1000. Update katalog berhasil diperbarui. Maka ketika kita mengklik list buku, buku telah dimasukkan. Untuk source code-nya sendiri pada tampilan produsen, yaitu yang pertama pada opsi pertama di sini seperti yang lalu-lalu kami menggunakan variabel opsi untuk memilih tampilan, yaitu yang pertama untuk list buku. Di sini kami menggunakan opsi 1. Untuk update katalog kami menggunakan opsi 2, dan pemasukan kami menggunakan opsi 3. Pada opsi pertama seperti yang telah tadi ditampilkan, yaitu menampilkan list buku yang ada atau diproduksi oleh sang produsen. Seperti ini source code-nya. Lalu untuk option 2 yaitu untuk update. Di sini sudah kami siapkan juga. Yang pertama seperti ini. Di sini kami juga menyisipkan logic di mana bahwasanya kalau formnya kosong akan menampilkan sebuah error message di sini untuk setiap formnya. Seperti contohnya di sini ID buku, judul buku, kategori, kata kunci, dan harga. Lalu ada kuantitas juga. Lalu baru kalau semisal sudah ada semua, baru dijalankan SQL-nya, query-nya sebagai berikut. Nah, di sini kami ini mengecek apakah sang produsen akan memperbarui data atau menginputkan data yang baru. Seperti contohnya tadi saya telah mendemokan bahwasanya ID bukunya yaitu tes, dan tes belum ada pada database. Maka kalau tidak ada, maka query yang digunakan adalah insert. Dan jika ternyata semisal tes tersebut sudah ada, ID tes tersebut sudah ada, maka query yang digunakan yaitu update. Lalu baru masuk untuk di-execute query-nya untuk dimasukkan ke dalam database dengan parameter-parameter sebagai berikut. Lalu kami juga di sini menyisipkan sebuah function hapus di sini apabila produsen memang ingin menghapus buku karena ada suatu kendala, semisal terbakar atau ya kendala-kendala seperti itulah. Nah, ketika function ini diklik, maka akan menampilkan kolom untuk konfirmasi. Di sini semisal ada confirm dan cancel. Confirm di sini untuk menghapus, lalu cancel untuk semisal terpencet tombolnya atau seperti apa. Makanya
Di sini kami menyiapkan cancel. Misal cancel maka tidak jadi dihapus. Seperti itu. Nah, semisal ingin menghapus maka pengguna akan menuliskan confirm. Lalu kita submit, maka sudah hilang buku yang hendak dihapus tadi. Untuk source code-nya sendiri yaitu sebagai berikut. Ini sebelumnya dicek dulu apakah tombol ini sudah diklik atau belum. Kalau memang tombol konfirmasi tadi diklik, maka akan mengecek apakah kolom confirm ini sudah diisi atau belum. Kalau belum, maka tidak usah lakukan apapun. Kalau ada isinya, maka ditampung isinya kepada variabel confirm. Lalu query yang digunakan yaitu delete, seperti yang ingin kita lakukan yaitu menghapus. Lalu parameter ada dua, yaitu ID buku sama ID produsen. Lalu dicek apakah isinya itu tadi yang dituliskan oleh produsen itu confirm atau cancel. Jikalau confirm, maka query akan dijalankan dan akan dimasukkan ke dalam database. Execute. Jikalau memang cancel, maka produsen akan diteruskan kepada tampilan produsen yang sebelumnya. Ketik sudah. Lalu yang terakhir adalah ada function pemasukan di sini. Di sini kami menggunakan function ini untuk menampilkan buku-buku yang telah terjual oleh sang produsen, yang mana sudah dibeli, dengan kata lain sudah dibeli oleh kios. Seperti contohnya di sini ada buku Sidul Nak Betawi, harganya 60.000, kuantitasnya 7, nomor transaksinya sekian, tanggal terjualnya sekian. Pembeli di sini yaitu kios mana yang membeli, yaitu kios R. Total di sini adalah kami menggunakan 60.000 dikali 7, yaitu 420.000. Terus apa lagi? Oh ya. Lalu yang terakhir ke implementasi dari trigger yang sudah kami buat tadi, yaitu terdapat pada tampilan kios. Kios tadi siapa ya? Gmail. Yaitu pada list buku. Semisal di sini pada buku confession, semisal kita sang kios ingin membeli, maka tinggal diklik stok tersedia 8. Maka semisal kita ingin membeli sebanyak 4, maka klik beli. Jika sudah, kita bisa mengeceknya kembali di database, atau di sini juga bisa stok yang tersedia berkurang dari 8 menjadi 4. Seperti itu. Seperti yang bisa dilihat di sini di tabel buku pada confession. Di buku. Kuantitasnya menjadi 4. Seperti itu. Jadi mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari demo database dan pengimplementasiannya pada website. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.